3 hal yang gue pelajarin setelah tinggal di Jepang selama 15 tahun. Yang pertama, gak semua orang Indonesia yang datang ke Jepang itu punya tujuan atau goal yang sama. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau misalnya kita nih datang dari Indonesia jauh-jauh ke Jepang gitu kan, pasti ya kita tuh punya hal yang pengen kita capai sendiri gitu loh. Dan itu tuh gak pasti sama dengan ya apa yang orang lain tuh pengen capai juga. Misalkan gini, kita ke Jepang. Oke, pengen kuliah S1. Ya udah, kalau misalnya pengen S1, berarti kita preparasinya tuh udah harus jauh hari guys, jauh banget. Kalau bisa pas masuk SD atau SMP tuh udah kalian tuh mikirnya bahasa Jepang aja semua tuh. Udah masih mau dikatain wibu kayak, mau dikatain lu kayak apa sih so anime gitu kan, cerah lu gitu. Yang penting tuh kita tuh udah fokus untuk bisa mencapai goal yang udah kita tuh set pas kita ya udah menentukan goal itu gitu guys. Jadi kita harus belajar bahasa Jepang jelas ya. Nah kita juga harus bisa jago bahasa Inggris. Dan kita juga harus melek secara internasional karena ya kita kalau misalkan kita udah ke Jepang itu, di Jepang itu ya nggak cuma orang Jepang doang, ada orang luar, Amerika, Inggris, Afrika, Australia, orang Bangladesh, orang India, ya banyak orang dari penjuru dunia gitu loh guys. Jadi kita tuh udah harus preparasi wawasan lebih luas, preparasi lebih awal, dan juga secara mental itu kita udah harus berbeda dari orang-orang di sekitar kita guys. Makanya tuh gue juga sering lihat orang misalkan ya punya goal atau punya tujuan tersendiri tuh mereka suka terisolasi guys, jauh dari temennya, jauh dari orang-orang yang katanya mau support journey mereka untuk mencapai tujuan mereka guys ke Jepang. Makanya sih kalau saran gue untuk kalian tuh yang mau ke Jepang, jangan dah sering-sering sama temen kalau misalnya kalian tuh udah punya goal ke Jepang. Kalian tuh mending menyendiri, dalam artian tuh kalian fokus belajar. Kalau misalnya kalian pengen main sama temen, sewajarnya aja. Pulang sekolah atau pas istirahat di sekolah, udah tank. Habis itu udah gak ada lagi. Jam kita habis pulang sekolah buat kita doang dan goal kita sendiri guys. Nomor 2, bahasa Jepang itu nggak penting kalau kalian tuh pengen kuliah di Jepang. Tapi beda cerita kalau misalkan kalian tuh udah kerja dan mencari nafkah di Jepang guys. Ya istilahnya gini, kalian tuh kalau misalkan bisa kuliah di Jepang itu istilahnya dapat privilege lah, atau punya keunggulan lebih untuk bisa meningkatkan diri sendiri dan membuka wawasan dunia kalian sendiri guys. Soalnya yang sering gue bilang di video-video sebelumnya itu, ya gue pasti selalu bilang kan, kalau misalnya di kuliah itu pasti kalian bakal ketemu orang-orang yang lebih diverse dan punya pemikiran yang lebih luas daripada kita guys. Nah, karena kita misalkan nih tinggalnya majority of time kita tuh di Indonesia, ya berarti kan kalau misalkan kita tinggal di situ berarti taunya tentang Indonesia gitu kan, kulturnya, makanannya, orang-orangnya kita udah familiar. Tapi kalau misalkan kita dari Indonesia terus ke Jepang, apa kita ya mungkin kita bisa tahu kultur Jepang karena kita belajar dulu sebelum ke Jepang. Tapi apa kita bakal tahu kultur-kultur dan cara komunikasi orang-orang yang ke Jepang juga guys, kayak orang yang tadi gue bilang kayak Afrika, Amerika, India gitu-gitu. Emang kalian tahu gitu? Enggak kan? Nggak tahu. Makanya tuh kalau misalkan kalian tuh punya kesempatan atau privilege buat kuliah di Jepang, ambil guys, ambil. Dan yang penting itu kalian harus asah skill bahasa Jepang. Karena gue sering lihat itu gini guys, jarang ngasah skill bahasa Jepang, pas mau cari kerja ketar-ketir, nggak tahu cara interview, terus nggak tahu cara bikin CV pakai bahasa Jepang, terus nggak tahu ngomong sama orang Jepang kayak gimana dengan ya keigo dan sopan-sopannya, terus nggak tahu cara membawa diri mereka di lingkungan Jepang yang ya ketat gitu loh guys. Karena Jepang itu negara yang sangat hierarki dan struktural gitu, beda sama Indonesia guys. Jepang itu negara yang kompleks, dan kompleksnya itu emang kompleks parah guys. Dari segi bahasanya, dari budaya dan komunikasinya, dan juga dari segi ya sosial dinamis gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita sama orang Indonesia gitu kan, kalau misalnya gue ngomong untuk contoh dinamis ya, sosial dinamis. Kalau kita ngomong sama orang Indonesia itu pasti kayak gampang temenan, ngomong bentar langsung kayak oh kita bisa ngomong macam-macam. Tapi kalau di Jepang itu enggak guys.
kita tuh harus ngelawatin banyak layer untuk bisa yang istilahnya deket lah sama orang Jepang tersebut. Makanya kalau misalkan kita sama orang Jepang itu atau kayak udah deket atau kenal, itu kalian tuh harus ya istilahnya hati-hati dan jaga perkataan kalian guys. Apalagi yang kalian tuh udah kerja. Salah ngomong dikit pasti langsung diomongin sama orang-orang kantor guys. Yang ketiga adalah orang Indonesia itu banyak ketipu guys sama perkataan orang Jepang. Nah misalkan ya misalkan dipuji-puji tapi ternyata dia itu diomongin atau digibahin sama orang Jepang gitu. Karena mereka nggak tahu ya budaya Jepang kayak gimana. Terus juga ada yang ditipu secara ya finansial atau material. Misalkan udah jual sawah, jual tanah, bayar puluhan ratusan juta, bervisa ke Jepang buat kerja dan membantu ekonomi keluarga. Tapi pas sampai Jepang, potongan gaji tinggi, gak ngerti bahasanya, gak ngerti budayanya, dan sampai ujung-ujungnya ya habis dari Jepang juga gak bawa apa-apa gitu guys. Cuman bawa ya pengalaman doang, dan itu mereka gak tahu cara monetisasi guys. Karena kalau misalkan kita hidup di dunia kapitalis ini guys, yang dimonetisasi itu adalah paling penting itu adalah pengalaman guys. Ya sama aja nih kan misalkan kita ya mau cari kerja gitu kan. Misal kamu mau cari kerja sebagai fresh graduate, ya udah gitu kita pas interview pasti ceritakan kamu selama kuliah ngapain aja, belajar apa, bisa ada pengalaman internship gak, kalau nggak ada gantinya itu apa, kamu ada metrik nggak atau kayak angka nggak buat bisa kita nih sebagai perusahaan mau rekrut kamu gitu, kan gitu mikirnya. Nah kalau misalkan nih orang yang mau ke Jepang itu mikirnya kayak masih bocah, pengennya main-main doang, atau kayak mikirnya masih kayak ya labil lah, terus juga mikirnya masih suka ngusilin orang atau ngegunjingin orang, atau kalian masih mikirnya juga kalau Indonesia itu sama dengan Jepang, itu udah salah kaprah guys. Apalagi misalnya yang mikirnya Indonesia itu adalah negara yang ya masa Islami, tapi kalau misalnya keislaman itu dibawa ke negara Jepang, itu salah kaprah guys. Makanya tuh gue juga sering banget yang ngeliat orang istilahnya Indonesia yang Muslim itu struggle di situ karena ya Jepang itu kan nama negara ateis gitu loh guys. Mereka tuh nggak melihat agama itu sebagai hal yang penting dan sebagai pedoman hidup. Makanya tuh kalau misalkan ya apa namanya ya, kalau misalkan kalian tuh udah beragama Islam, ya maksudnya jadi contoh baik lah guys untuk orang Jepang juga. Jangan malah ngerusuh, ganggu sekitar, dan juga mengganggu pemukiman. Itu kan gak mencontohkan hal yang baik guys. Jadi intinya adalah ya kita sebagai orang-orang Indonesia di Jepang itu bukan cuman sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa atau mahasiswi di Jepang, tapi itu juga sebagai ambasador dan istilahnya influencer atau pedoman untuk orang Jepang guys. Untuk orang Jepang yang pengen melihat orang Indonesia itu kayak gimana. Ya kalau misalnya kita orang Indonesia gitu di Jepang tapi ya selengean, terus sering kabur kerja atau bolos, atau misalkan gara-gara gajinya kecil atau gara-gara sering overtime atau zanggyo, tapi mereka bilang nggak tahu kalau ada zanggyo, nggak tahu kalau gaji kecil di Jepang, gara-gara nggak baca kontrak, kan banyak kayak gitu. Ya itu kan memalukan istilahnya. Udah salah diri sendiri, bukannya belajar pas sebelum ke Jepang, bukannya nanya cara baca kontrak yang bener, bukannya mikirin financial plan ke depannya kayak gimana, malah amburadul ke depannya. Jadi intinya adalah kita harus menjaga diri sendiri di Jepang, agar kita juga menjaga ya, atau agar kita bisa menjaga image lah istilahnya kita sebagai orang Indonesia di Jepang. Dan hati-hati guys kalau misalkan di Jepang itu banyak ya penipuan lah, karena banyak ya Jepang juga sekarang lagi kurusi gitu loh guys, lagi susah. Makanya tuh Jepang juga ya yennya melemah terus. Di Jepang juga daya belinya juga turun,
Jadi untuk kalian guys yang pengen ke Jepang karena pengen cari gede juga hati-hati guys. Pikir lagi yang lama. Don't forget to like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.